Pada hari ini untuk pengujian antigen berbasis real-time PCR, kita laksanakan di lebih dari 32 laboratorium. Beberapa laboratorium yang lainnya sedang kita tingkatkan kapasitasnya, baik dengan penambahan mesin atau menambah laboratorium baru, tentunya harus dilengkapi dengan peralatan yang standar. 33.678 spesimen yang sudah kita periksa. Ada 31.628 orang dan hasil positif 4.839 orang, hasil negatif adalah 26.789 orang. Sementara kelompok saudara-saudara kita yang termasuk dalam kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang. Inilah yang kemudian menjadi perhatian besar kita karena tidak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita yang masuk dalam pemantauan dengan kondisi yang tidak sakit, dengan kondisi yang sakit ringan sehingga bisa dirasakan seakan-akan tidak sakit, berpotensi menjadi sumber penularan apabila tidak segera dirawat dengan baik, apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri, karantina diri dengan cara yang sebaik-baiknya. Pasien dalam pengawasan sampai dengan saat ini ada 10.482 orang. Sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR real time sebanyak 4.838 orang. Sementara kita bersyukur cukup banyak pasien yang sudah sembuh. Sudah ada 426 orang sampai dengan hari ini akumulasinya yang dinyatakan sembuh. Ini yang kemudian kita prihatinkan, masih saja ada saudara kita yang terpaksa meninggal, 459 orang. Data yang kita kaji lebih dalam, ternyata banyak faktor-faktor penyakit komorbid yang menjadi dasar meninggalnya kasus-kasus ini. Di antaranya kita melihat bahwa faktor penyakit hipertensi, penyakit sesak nafas karena ada kelainan pada paru-paru, bisa disebabkan karena asma, bisa disebabkan karena TBC, ini juga menjadi penyebab meninggalnya kasus-kasus COVID-19. Termasuk diantaranya adalah diabetes. Oleh karena itu, bersama-sama kita harus menyadari bahwa masih banyak ancaman penyakit yang berada di wilayah kita, berada di tengah-tengah masyarakat kita, yang bisa menjadi faktor komorbid, pemberat, sehingga menambah jumlah kasus kematian. Kita harus mewaspadai betul di dalam konteks musim pancaroba saat ini, penyakit demam berdarah ini akan seringkali akan menjadi sangat buruk manakala disertai dengan COVID-19. Penyakit TBC yang cukup banyak berada di Indonesia ini juga menjadi kontribusi yang cukup besar di dalam kaitan dengan penyebab kematian manakala kemudian disertai infeksi COVID-19. Saudara-saudara, oleh karena itu pada hari ini akan saya sampaikan update data. Ada penambahan kasus baru sebanyak 282 sehingga total menjadi 4.839. Ada kasus sembuh 46 orang. Kalau kita lihat distribusi terbesar, DKI sudah sembuh 163 orang, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur 76 orang sembuh, kemudian di Jawa Barat ada 23 pasien sembuh, kemudian Sulawesi Selatan 33 pasien sembuh, demikian juga di beberapa provinsi yang lain. Angka kematian bertambah dengan 60 orang pada hari ini sehingga totalnya menjadi 459. Saudara-saudara yang seperti yang kita ketahui bersama, ini gambaran bahwa penularan di luar masih terjadi. Penularan di tengah-tengah masyarakat masih terjadi.
Ada dua faktor besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masih ada kasus positif tanpa gejala, tanpa keluhan, yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi sumber penularan. Kemudian yang kedua, masih adanya masyarakat yang rentan untuk tertular karena tidak mematuhi untuk disiplin tetap berada di rumah, tidak mematuhi menjaga jarak di dalam komunikasi dengan orang lain secara fisik. Kemudian tidak menggunakan masker, ini juga menjadi salah satu penyebab. Di samping kebiasaan mencuci tangan yang belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kembali lagi kami menghimbau, patuhi dan disiplinlah. Patuh dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kita ingatkan semua keluarga kita ingatkan orang-orang yang kita kenal dengan baik, agar rutin melakukan kebiasaan mencuci tangan. Kita mulai dari setiap rumah di tempat kita. Kita mulai dengan tetangga-tetangga kita yang terdekat. Kita mulai di tingkat RT, RW, dan seterusnya. Insya Allah dengan cara ini maka gerakan mencuci tangan akan menjadi budaya yang baik untuk kita. Kemudian patuh dan disiplin pakai masker. Masker kain bisa dibuat sendiri, bisa dilakukan dengan memberdayakan usaha kecil, usaha rumah tangga. Ini menjadi peluang untuk kita semuanya. Kemudian patuhi dan disiplin menjaga jarak aman. Setidak-tidaknya 2 meter dengan orang yang lain. Patuhi untuk disiplin tetap berada di rumah. Semuanya sudah ada di rumah. Lakukan hal penting manakala berada di rumah. Kita sekarang menghadapi musim pancaroba, ancaman demam berdarah masih akan meningkat. Oleh karena itu, berada di rumah dan berantas sarang nyamuk. Bersihkan rumah kita. Jangan sampai ada sarang nyamuk yang berada di sekitar rumah kita. Ini kegiatan yang bisa kita lakukan selama berada di rumah. Oleh karena itu, tidak bepergian adalah kebijakan yang paling bagus untuk tetap berada di rumah. Tidak bepergian kemanapun, baik ke rumah saudara, apalagi ke desa. Karena kita tahu saudara-saudara kita, orang tua kita di desa adalah kelompok-kelompok yang rentan, yang apabila terinfeksi penyakit ini akan mengalami perburukan yang cepat dan kemudian akan berakibat fatal. Sekali lagi, mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas kita. Makanlah yang bergizi, sabar, tenang, istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik, dan munculkan perasaan yang gembira. Jaga jarak, pakai masker, jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Mari bergotong royong dan bersatu. Lawan COVID dari pusat sampai ke desa, sampai ke RT RW, sampai ke rumah tangga kita. Gugus tugas sudah bekerja 1 bulan demi memastikan kita untuk bisa secara bersinergi, bahu-membahu, sistematis memenangkan peperangan kita melawan COVID-19 bersama-sama seluruh kekuatan bangsa kita. Yakinlah Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan melindungi kita dan pasti kita bisa mengatasinya. Terima kasih, selamat sore.